Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju kabar berikutnya dari Jawa Timur. Upah minimum provinsi atau UMP Jawa Timur untuk tahun 2022 akhirnya diumumkan. UMP Jawa Timur tahun 2022 mendatang diputuskan naik sebesar Rp22.790.000. PLH Sekda Prof Jawa Timur Heru Cahyono menjelaskan bahwa penentuan UMP tahun 2022 didasarkan atas beberapa landasan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Surya, ada rekan Fatimatus Zahro yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Zahro. Ya, selamat sore Dea. Rekan Zahro, bisa Anda informasikan apa yang menjadi dasar penetapan UMP di Jawa Timur untuk tahun 2022 ini? Ya, terima kasih. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengumumkan untuk besaran upah minimum provinsi untuk tahun 2022, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan bahwa ada kenaikan sebesar Rp22.790 untuk UMP tahun 2022 mendatang. Sehingga UMP tahun 2022 untuk Jawa Timur akan ada di angka Rp1.891.567 seperti itu. Penetapan ini memang menimbulkan gejolak dari kalangan pekerja di Jawa Timur karena besaran penetapan UMP ini tidak sesuai dengan usulan atau rekomendasi dari kalangan pekerja dalam rapat yang digelar sidang pleno Dewan Pengupahan di Jawa Timur. Nah, pemerintah Jawa Timur menjelaskan kronologi atau alasan dan dasar-dasar penetapan UMP Jawa Timur untuk tahun 2022. PLH Sekda Prof Bapak Heru Cahyono menjelaskan bahwa ada beberapa landasan yang memang menjadi alasan. Yang pertama adalah berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, di mana memang Jawa Timur dan juga pemerintah provinsi yang lain di Indonesia memang menggunakan UU Ciptaker dan juga PP nomor 36 sebagai penentuan upah minimum provinsi maupun nantinya UMK tahun 2022. Ini merupakan kali pertama dasar hukum penetapan UMP dan UMK menggunakan dasar dari UU Ciptaker dan juga PP nomor 36 yang ternyata memang ditolak atau tidak mendapat persetujuan dari kalangan pekerja seperti itu. Nah, pemerintah provinsi sebenarnya sudah mengaku bahwa sudah mengupayakan untuk mencari jalan tengah penetapan UMP maksud kami, di mana Gubernur Hovifah Indar Parawansa mengusulkan agar bagaimana jika kenaikan UMP Jawa Timur berkisar di angka 200, meskipun tidak sesuai dengan usulan pekerja yang mengusulkan kenaikan UMP sebesar 300.000, namun diharapkan jika bisa naik 100.000, angka UMP tahun 2022 bisa di angka 2 juta seperti itu. Namun setelah berkonsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja dan juga berdasarkan gelar rakor bersama pemerintah pusat, tidak diizinkan untuk mengacu atau menggunakan dasar selain Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP nomor 36 tersebut. Sehingga pemerintah provinsi sudah bulat untuk mengambil keputusan penetapan UMP 2022 sebesar Rp22.790 tersebut. Iya. Lalu rekan Zahro, bagaimana antisipasi Pemprov Jawa Timur menghadapi respon kalangan pekerja yang tidak terima dengan keputusan penetapan UMP ini? Ya, berdasarkan wawancara kami dengan ketua dari kelompok pekerja dalam Dewan Pengupahan Jawa Timur, Bapak Fauzi, menyampaikan bahwa mereka akan merespon penetapan UMP 2022 ini dengan melakukan aksi besar-besaran di Jawa Timur seperti itu. Kelompok pekerja dari berbagai elemen di Jawa Timur akan melakukan aksi dengan tumplek-blek atau mengerahkan massa yang besar ke 2 titik sasaran, yaitu Gedung Negara Gerahadi dan juga ke kantor gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya seperti itu. Hari ini sore tadi memang ada massa dari pekerja sekitar 300 orang
yang sudah melakukan aksi kecil seperti itu di depan Gedung Negara Gerahadi. Sehingga di kawasan kantor Gerahadi ini tadi sudah banyak penjagaan polisi, kemudian juga dipasang pembatas ranjau seperti itu, dan kemudian melakukan penjagaan ketat terhadap aksi dari pekerja. Namun alhamdulillah aksi tidak berjalan anarki, tapi pemerintah provinsi juga belum menerima atau mengajak audiensi kembali para pelaku pekerja seperti itu, kelompok pekerja. Pemerintah provinsi tetap membuka ruang diskusi ataupun mengizinkan jika ada reaksi seperti aksi massa dari kelompok pekerja, namun dengan syarat mereka tidak menyampaikan aspirasi mereka dengan anarki atau dengan kekerasan seperti itu. Baik, terima kasih rekan Zahro. Dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Ketua Dewan Pengupahan Kelompok Pekerja Jawa Timur, Afalzi, selengkapnya. Ini presiden buruk bagi rakyat pekerja, rakyat buruh di seluruh Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Maka untuk itu saya akan menjawab persoalan ini dengan 1 minggu ini akan ada gerakan massa besar di Jawa Timur yang insya Allah semua aliansi serikat pekerja kecil menengah besar akan tumplek-plek ke kantor Gerahadi atau Jalan Pahlawan kantor gubernur untuk menyuarakan ketidakadilan ini. Bayangkan kalau naik 22.000 itu baru 41 tahun kita akan ketemu kesejahteraan untuk pekerja dan buruh itu. 1, 2, karena Undang-Undang Cipta Kerja masih kita YR-kan judicial review di Mahkamah Konstitusi, maka saya berharap sebagai warga negara yang taat hukum, hormati dong yang namanya judicial review yang masih dilakukan oleh teman-teman atau kawan-kawan saya yang ada di Jakarta. Yang ketiga, UMP di Jawa Timur masih terendah di antara provinsi-provinsi yang lain di seluruh Indonesia. Maka kami menyuarakan agar naik 300.000, minimal 275.000 ton, bukan tanpa dalil, bukan tanpa ada dasar hukum. Untuk itu kami semua menghargai ini keputusan Ibu Gubernur yang minggu ini akan ditandatangani segera 10 hari ke depan, namanya UMK. Jadi umur UMP ini hanya 10 hari. Setelah ditandatangani UMK yang minggu depan akan kita sidangkan di minggu-minggu ini, otomatis UMP ini tidak akan berlaku. Walaupun hanya formalitas, tetapi sungguh menyayat keputusan Ibu Gubernur ini, maka bersama-sama kawan saya, seluruh buruh, seluruh pekerja di Jawa Timur akan tumplek-plek menyuarakan tentang ketidakadilan ini. Terima kasih. Itu dalam minggu ini. Itu artinya berarti buruh tidak setuju dengan ini kondisinya. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.